bersama saya Syura dan Amelia. Welcome to the Tirta Music Zone. Oke. Jadi hari ini itu kita mendengari lagu dari artis yang aku lumayan suka sih. Namanya itu adalah NQRSE. Aku nggak tahu itu pronouncing-nya gimana. Jadi aku individually spell out the notes dan alfabetnya ya. Jadi lagu ini aku suka banget dengan orang ini karena ada lagu-lagu yang aku suka. Satunya itu dulu banget karena aku suka dengerin lagu. Aku kan dulu itu suka tertarik dengan satu game ini yang namanya Identity V. Dan juga terus itu aku nggak tahu kan itu aku cuma masuk ke fandomnya aja, nggak main gamenya actually karena mainnya itu sedikit kayak hide and seek. Nah jadi aku suka lihat konten-konten yang Identity V. Jadi saat aku suatu hari saat aku nge-scrolling dari YouTube, aku liatin ada yang estetiknya itu mirip kayak satu Tim Burton, kedua Identity V. Jadi aku dengar, itu dan aku suka lagunya. Jadi aku lihat artisnya, salah satunya itu adalah NQRSE yang stick out. Jadinya ya itu dia. Aku mulai dengan lagunya dia itu beberapa. Jadi kita akan dengerin 5. Jadi kita akan liatin dengan 5 lagu yang kita dengar dari Spotify ya, yang populer di sini. Kita mulai dengan nomor 5. Nomor 5 itu adalah Byoshin. Ya. Jadi lagu ini orang ini itu orang Jepang ya. Jadi tipe lagunya itu juga kita nggak bisa ngertiin dalam liriknya ya. Mau kayak kita harus belajar bahasa Jepang deh. Anyway, tapi lagu Byoshin itu yang kita dengar itu lumayan vibing banget lagunya ya. Karena NQRSE itu dia tuh lebih lagunya kayak hip hop, tapi kadang-kadang hard, kadang-kadang soft. Dan dengerin kata lagu itu dia bisa dua-duanya. Jadi kalau yang di Byoshin itu menurut aku itu lebih bagus, itu kayak apa sih, kayak in the middle lah dalam hard sama softnya ya. Kalau gue sih lebih ke kan tadi kita kalau nggak salah itu lagu keberapa yang pertama? Ini yang kelima. Ya ini yang kelima kan, yang itu dengan yang pertama tuh yang keberapa ya? Itu kan hard banget kan. Ini kayaknya lebih ke soft sih. Ya ini lebih ke soft sih. Berarti nggak di middle tapi kayak benar-benar ke soft. Ya, tapi itu menurut aku sih. Ya, tapi menurut aku yang Byoshin yang di bawah yang kelima ini tuh lumayan bagus untuk kamu dengar karena vibe banget itu. Ya. Karena dan juga ada orang rapper ini. Jadi NQRSE itu dia tuh kayak ada 2 singer juga sih. Ada yang cewek, ada yang cowok satu gitu. Oke. Ya soalnya kita kalau nggak salah nanti mungkin setelah Ireng nyali sini, tiba-tiba gue pas lagi ini kok ada yang cewek, kayak ada yang cowok semua. Iya. Ini kayak ini manusia kemana nih? Mana itu dia. Terus itu kamu dengar cewek. Ya. Oke. Jadi berikutnya yang dari nomor 4 itu adalah Lemonade. Nah, saat pertama dengar lagu ini aku kayak oke, ini lumayan dengar, aku suka lagunya. Terus itu semakin lama, ini sekitar berapa menit ini lagu ini? Ini sih baru 3 menit lagu. Baru mau hampir 4 menit. Tapi dalam itu aku kayak oke, aku lebih suka lagunya ini karena pikirin kayak vibe-nya hip hop, tapi hip hop cafe style. Kayaknya kayak gue main ngomongin vintage. Iya, vintage. Tapi kayak lebih kayak jadi kayak soft hip hop dan juga kayak lo-fi vibe gitu. Itu dia yang kita bisa pikirin dalam kita bisa deskripsiin Lemonade. Pokoknya kalau misalkan kalian butuh lagu itu di kafe, nggak ada yang nolak. Iya. Ya ada tidur. Ya tapi aku ini jadi, dan saat dengar ini aku kayak ini jadi favorit aku. Jadi literally jadi favorit aku. Oke. Berikutnya itu adalah Ultrasi. Nah, Ultrasi itu selain NQRSE itu dia juga collabing dengan Real. Real itu yang ceweknya itu. Real. REOL. Tunggu, pas lu ngomong pertama kita briefing, kan yang penting you mention nama yang cewek ini nama Royal. Dan pas gue ini kayak gue pernah dengar nama itu. Kayak gue pernah lihat nama itu. Aku sih sekarang lagi lihatin ya, dia tuh artis ya, tapi dia sempat juga kayak mungkin antara
dia bisa dua hal, antara dia nge-cover atau ini memang original dari Drop Pop Candy. Kayak mungkin itu apa original, cuman yang Royal yang gue maksud ini gak entah mungkin kan you know like Royal itu pasti nama stage lah, tapi entah dia ada orang sama atau tidak. Tapi lu kalau misalnya lihat lagunya si Lapa dia nyanyi. Mungkin. Sama gini ya, saat kita dengerin Ultrasi, saat kita dengerin lagu, saat kita pertama denger Reol, insting aku itu adalah dia mirip kayak Ado. Bener, nah itulah makanya pas gue tiba-tiba kayak daddy issue kayak daddy issue atau daddy ya, maksudnya tiba-tiba duh saya nanti atau dari mana Wah. usaha ada usaha. Oke, berikutnya itu yang kedua ya, Utaka no Yoru. Nah, lagu ini sih lebih kayak, ini juga kayak soft sih lagunya itu, jadi kayak bisa nge-vibe banget lagunya. Dia macam kayak Fujikase cuma nggak melo banget. Iya, kayak lebih kayak Fujikase tapi nggak melo banget, lebih masuk ke hip hop. Ya, karena kalau Fujikase kalian denger lagu Fujikase nangis. Fujikase itu smooth butter banget suaranya ya. Kayak bapak boleh nggak suaranya itu whispernya ke kuping saya, tidur saya selama 24 jam. Ini Fujikase itu basically kayak si who's again? Aku suka lupa namanya itu, yang voice-nya Jay Slif. Aku lupa. Tuh kan dia lupa juga. Tuh ya. Itu. Sudah. Oh, oke. Fujikase itu menurut aku itu kayak basically sudah Kenjiro. Smooth banget. Anyway, berikutnya dan terakhir itu yang nomor 1 itu adalah CR Anthem. Nah, vibe yang CR Anthem itu lebih keras, tapi bukan hip hop sih, itu kayak ada kayak swing jazznya gitu deh sedikit. Ya, mungkin hip hop tapi ada subnya itu adalah swing jazz gitu. Dan pertama denger itu kayak, not gonna lie, it's pretty goddamn good. Aku suka banget lagunya dong. Jadi ya sih, itu menunjukkan betapa tipe musik kesukaan aku itu kayak gimana ya, hip hop banget deh. Anyway, tapi sih itu udah dari listnya ya. Tapi aku ada beberapa rekomendasi dari lagu ya dari NQRC. Nah, jadi yang satu yang aku rekomend itu adalah This Night, karena itu lagu yang pertama aku kenalin dari dia. Itu yang basically aku bilangin dia itu ada TV Pak. Iya, itu dia itu yang nyanyi, dia itu collab ini sebenarnya. This Night itu collab juga dengan Amatsuki. Itu orangnya yang bikinin lagu itu. Jadi dia itu collab. Jadi semua lagu itu adalah dari Amatsuki, kecuali satu partnya itu rap. Dan NQRC-nya itu yang nyanyiin itu. Jadi maksudnya bukan full kayak collab mereka bikin bareng ini bareng, tapi kayak mungkin collab dalam penuangan atau ngejasa. Iya, tapi selain itu si NRQ satu lagi aku mau rekomend itu adalah Nightfall OPS. Kalau kamu nggak tahu apa itu, Amel, itu ada di Hoyo Fair. Yang mana tuh? Yang cowok-cowok yang aku suka, yang itu, yang aku nge-screen ke kamu. No, yang itu, yang The Boys, yang di ini. Jadi gue lupa. Itu yang ada Ayato, yang ada gitu, ada Raisley. Oke, The Boys yang gitu. Terus? Lu cerita scene-nya dulu, scene-nya kayak gimana? Raisley is captured. Oke, makasih. Oke. Yang udah tahu kan sekarang? itu lagu itu yang aku rekomend karena dia juga NQRSI itu juga dia sempat masuk ke Hoyo Fair collab-nya gitu. Dia itu yang bikin lagu ini, yang Nightfall OPS, dan I love it so much. I love that song so much. Apalagi digabung dengan semuanya disuka di situ tuh. Dia digabung menjadi satu,
Cuma 2 orang yang aku suka di situ. Makanya 3 lah, 4 lah, tipis-tipis duanya. Duanya tipis-tipis. Iya, tapi aku rekomen dengan 2 lagu itu ya. Tapi itu aja dulu dari kita. Thank you so much for listening. Lagi kalau kalian interested dengan konten-konten yang kita bikin itu bisa lihat di YouTube di Tirta TV and Radio, dan juga ada juga di TikTok. Di TikTok itu di Tirta TV Radio juga. Oke, tapi itu sekian dulu dari kita. Nama saya Sharon. Dan Pamelia. This has been the Tirta Music Zone. Bye bye.